Kereta kayu, puzzle, atau rumah balok. Ayo pilih mau yang mana. Aneka permainan anak ini bikin si kecil senang namun juga bikin ibu tenang. Karena selain menyenangkan, mainan ini juga bisa membantu proses tumbuh kembang anak. Anak jadi makin kreatif. Manfaatnya untuk merangsang logika anak, Mbak. Jadi anak itu harus bisa menyesuaikan bentuk dengan lubang yang sesuai. Kemudian anak juga bisa melatih, kemudian anak juga bisa mengenal warna, bisa mengenal bentuk. Saya jadi penasaran. Seperti apa ya proses pembuatannya? Wah, ternyata membuat mainan edukasi ini tidak sembarangan. Diperlukan kecermatan, bahkan harus menggunakan rumus geometri, sampai pemilihan warna khusus. Setidaknya, ada 100 jenis mainan anak yang diproduksi oleh Ana dan suami sejak 2010 lalu. Bagi Anda yang penasaran, Anda bisa membeli mainan edukasi ini di kawasan Tangerang dengan harga terjangkau, mulai dari 5.000 sampai 300.000. Dari Tangerang, Banten Rati dan Edu, MNC Media memberitakan. Masih di Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Nah, tadi ada pertanyaan yang usia 4 tahun, terus dia punya adik, Ya, kalau marah-marah guling-guling. guling-guling, itu gimana kasusnya? Sebaiknya tadi penanganannya adalah kalau emosi, dia diajarkan tentang masalah kecerdasan emosi. Jadi apa itu perasaan, marah, sedih, kesel dan lainnya diajarkan. Kemudian anak diajarkan juga dengan tadi punishment sama reward yang jelas. Jadi Betul. kalau misalnya dia guling-guling, ibunya jangan berespon dengan emosinya dia. Jadi setelah kamu guling-guling, setelah kamu tenang, cari mama ya. Mama nggak bisa bicara kalau saat kamu lagi emosi. Oke. Nah, cara diri, cara duduk, cara megang anak juga ada tekniknya. Jadi misalnya, anak kecil boleh coba. Boleh. Boleh nggak Bu anaknya di sini? Anaknya dipinjem Anak boleh? Boleh nggak dipinjem? Ada tamu Aduh lucu anak banget juga. sih namanya. Siapa katanya? Kinana. Kayak Kinan gini. gimana, Pas Mbak? dia bicara, kita dirinya tuh harus sejajar sama anak kayak begini nih. Kita jongkok nih, pegangannya sejajar begini. Terus pasti lagi emosi kita ngomong, perutnya dipegang. Kamu terlihat sedih, kamu terlihat marah gitu loh. Iya. Jadi dikasih tahu. Jadi dia akhirnya ini 2 tahun pun sama. Oke. Jadi dia tahu Jadi ada eye membedakan. contact juga ya? Dan dia Dan dia pegang pergi. Dan dia pergi. Oke. Akhirnya saya jadi eksperimen gitu kan. iya. Nah kalau anaknya tantrum, jadi kan ada yang korban, ada yang ini biasanya kalau berantem nih, gitu kan. Yang si korban ini ditangani sama orang lain dulu gitu loh. Nah si pelaku dikasih langsung pada saat dia marah, oke, kamu tahu apa yang harus dilakukan, makanya sosialisasi dulu. Kemudian dia dudukin di hot chair tadi. Oke, nah lagi-lagi edukasi. Pasang waker. Satu anak 1 tahun 1 menit. Jadi kalau dia 3 tahun 3 menit, oke, mama pasang waker ya, seret taruh depan dia. Kan dia ngomong-ngomong tadi, wah gitu. Bangun lagi, dudukin lagi. Tapi muka ibunya harus datar, harus tenang. Jadi nggak ikutan emosi. Taruh lagi sampai dia akhirnya, dan anak kecil itu runtuh dunia karena dia harus diem selama 1 menit, 2 Iya. menit, 3 menit. Oke. Dibanding dimarahin, dimaki-maki dan lain-lain, mendingan itu jelas positif disiplin. Bu, wajah Oke. ibu datar tanpa senyum ya Mbak Datar, Popi? nanti setelah itu, setelah di time out baru kita udah selesai nih, Peluk. mama udah selesai, oke. Baru ngomong, mama paham, kalimatnya ya, itu baku. Mama paham, pasti marah banget kita kalau kita diperlakukan seperti itu sama teman kita. Tapi tidak begitu cara kamu menyatakan perasaanmu dengan cara guling-guling. Oke, nah Oke. itu dia jawabannya Bu ya. Mudah-mudahan Jadi, menjadi salah satu solusi dan dipahamin dulu gitu betul loh bisa anaknya. menjadi salah satu cara untuk menangani anak-anak yang mungkin guling-guling ketika marah. Iya, Berarti ya. kalau Kita di tanya mall nih, dia kalau misalnya suka guling-guling itu adalah metodenya dia. Jadi stimulus respon. Kalau guling dikasih, Iya. Akhirnya giniin aja, oke, ya udah kamu guling-guling ya, mama pergi, mama lihat di sini ya. Nanti kalau udah selesai guling-guling bilang mama ya. Oke. Itu aja No caranya. respon, gitu loh. Oke. Jadi kalau kayak gitu dia nggak ada. Nah biasanya kalau misalnya guling-guling di mall tuh pengennya beli mainan ya kan? Iya. Nah mainan penting juga mainan-mainan yang kira-kira pantas dan bisa membuat anak-anak itu jauh lebih kreatif untuk mengedukasinya. Sudah ada Untuk itu, mainan? Sudah ada mainan Ivo. Hari ini di studio kita lihat bergeser ke sana mungkin ya. Iya, saya mau ke sana dulu Ivo ya, boleh ya? Kita tinggal dulu Mbak Popi Iya, dan iya. mainan ya. Silakan. Nah Silakan, ini dia tinggal. pemirsa, sudah ada Ibu Ana perajin Iya, membuat dia nyambung anak. Ini juga ya. udah banyak mainan-mainan yang tentunya bisa membuat edukasi anak. Bu Ana, udah berapa lama ini punya koleksi-koleksi mainan-mainan untuk si kecil? Gue lupa bilang. Kalau
2010, 6 tahun ya kurang lebih ya. Berlaku Nah, ini mainannya jenisnya apa aja Bu Ana? positif itu. Banyak mas, termasuk yang diminati masyarakat itu Jadi kalau dia marah, setelah ayah selesai marah, udah main peluncuran, Nah, kalau ini puzzle ya. balok susun. Balok susun. Nah, kalau balok susun sebenarnya fungsinya untuk apa sih Bu Ana? Untuk melatih imajinasi anak. Imajinasi anak. Jadi anak nanti akan menyusun balok sesuai dengan imajinasinya. Ini cocok untuk anak di usia berapa sampai berapa biasanya? Kira-kira 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun. Kalau Mbak Intan suka main ini nggak sih? Anaknya Mbak Intan? Nih Main puzzle apa? nih. Oh iya susun suka anak. susunan-susunan ya. Tadi Iya. saya mau beli malah. Malu kalau ibu-ibu soalnya kalau lihat kayak gini langsung ingat anak di rumah. Iya. Iya nih aku suka kasih kayak gini juga nih karena kan banyak warna-warna ya. Betul. Jadi apalagi buat anak yang kecil kan masih 2 tahun tuh Bu tuh. Nah ini seneng nih Bu sama yang kayak gini-gini nih Bu nih. Betul. Nah, kalau yang ini untuk apa biasanya? Ini kan ada alat perkakas nih. Apakah nanti ingin jadi kontraktor si anak atau gimana nih? Iya, ini fungsinya bermain peran mas. Oke. Kebetulan yang saya bawa alat tukang, tapi masih ada banyak lagi yang lain ya bermain peran. Tapi ya. Oh jadi memang kinestetik. seperti kata Mbak Popi juga tadi Mbak Popi ya bahwa memang harus tahu bidang-bidangnya, salah satunya dengan cara memilih mainan-mainan itu Iya, begitu ya. ini juga bagus nih kayak dipegang sama Mbak Intan nih. Ini adalah apa namanya nih, dia masukin Mengikat kan tali gitu kan. sepatu. Itu buat ngelancaran kinestetiknya dia juga untuk tangan. Oke. Sehingga nanti kalau cikal bakalnya dia bisa pinter nulis kayak gitu-gitu loh. Oke. Latihannya di Oke. situ. Oke, Mbak Ana boleh nanya nggak? Ini semua permainan bisa dimainkan untuk semua anak jenis kelamin yang sama gitu. Cewek, cowok semua sama bisa dimainkan atau tertentu seperti perkakas, alat-alat pertukangan itu. Oh iya, secara umum bisa dimainkan putra maupun putri, tapi ada jenis-jenis tertentu, misalnya puzzle ganti baju, ini yang saya bawa yang putri. Nah, itu tuh penting tuh. Nah, ini dia. penting nih. Oh, Keren ini ya. puzzle Ini ganti baju ini nih. bagus banget Ini ya. pentingnya untuk apa? Ya. Saya boleh tunjukin? Ini pentingnya untuk seks edukasi sejak dini. Oke. Jadi pemahaman, jadi anak-anak akhirnya ganti baju, dia tahu kalau perempuan pakein baju kayak gini, rambutnya panjang, Oke. bajunya seperti ini. Kalau laki-laki ini bagus nih. Ini untuk puzzle-nya. anak berapa ya Mbak Popi umurnya? Harusnya Ya. 2 sampai 3 tahun sudah bisa. 2 sampai 2 3 sampai tahun. 3 tahun ya. Nah, kira-kira pemirsa mainan-mainan ini bisa didapatkan di mana sih, dan sebenarnya cara permainan ini apakah memang harus setiap jam dimainkan atau ada durasi-durasi tertentu untuk memainkan mainan-mainan ini? Nanti jawabannya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo.